warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Baik. ya. Meskipun sudah jam-jam terakhir dan di luar hujan, masih tetap semangat ya? Semangat dong Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siap. Hari ada? Ada Bu. Ada. Rieni? Hadir Bu. Happy? Hadir Ibu. Asep Randani? Hadir Ibu. Anwar? Izin katanya Bu. Oh, masih izin ya? Dewi? Oh, sakit. Dewi? Hadir Bu. Hadir. Muhammad Nur Fajar? Hadir. Hadir. Asep Andri? Alhamdulillah. Hadir ya. Reja? Hadir Ibu. Siti Komariah? Alhamdulillah ya. Berarti yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Anwar ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas ya, Pak Asep Ramdhani ya. Siap Bu. Mangga Pak. Mangga Asep Ramdhani. Baik, untuk memulai pembelajaran geografi pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Makasih Bu. ya, makasih ya Asep. Sama-sama Bu. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam mata pelajaran ini. Semoga ilmunya juga menjadi manfaat dan berkah ya. Nah, di sini sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, Ibu mau ngingetin dulu nih materi sebelumnya. Itu masih ingat nggak tentang apa? Tentang jenis batuan pembentuk kulit bumi ya, betul. Masih ingat nggak jenis batuan pembentuk kulit bumi itu ada apa aja sih batuannya? Ada batu beku. Ya. Ada metamorf Bu. Batuan sedimen Bu. Ada batuan sedimen. Ya, berarti jenis batuan pembentuk kulit bumi itu ada 3. Yang pertama itu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi juga, Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu nih. Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat belum? OTW Bu. Ya? Udah ya. Nah, di sini Ibu pengen tahu dulu nih kesepakatan pembelajarannya. Ada yang mau ngasih saran? Kesepakatan pembelajarannya seperti apa? Jangan belajar sambil makan Bu. Jangan belajar sambil makan ya. Ya, jangan makan. Kalau minum boleh nggak? Boleh lah Bu, masa harus nggak boleh? Oh, boleh ya. Yang penting minum air putih ya. Selanjutnya ada lagi tidak? Fokus Bu, karena udah jam-jam terakhir Bu. Fokus ya. Jangan terlalu sering buka handphone ya. Ya, Bu, fokus, Ada lagi? Bentar, Bu. Ada lagi, harus on cam kamera atau tidak? On cam Iya, Bu. On cam ya. Fleksibel. Kalau On ke WC cam, ya. on cam. Gimana? On cam ya. Nah, itu adalah kesepakatan belajarnya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan dulu materi apa sih hari ini? Teman-teman yang lain. Besok hari ini tapi hari ini. Terus Peggy. Sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang
vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ini kan di Indonesia itu sangat banyak gunung api, maka dari itu Ibu akan belajar tentang vulkanisme. Nah, di sini ada indikator pembelajarannya nih. Yang pertama itu kalian bisa membedakan intruksi dan ekstruksi magma. Yang kedua itu menganalisis tipe gunung api yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adalah menganalisis proses vulkanisme yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Di sini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat membedakan intruksi dan ekstruksi magma, menganalisis tipe gunung api di Indonesia, dan menganalisis proses vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan melalui gambar dengan kreatif, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mampu berkolaborasi. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu tentang vulkanisme. Ada yang tahu nggak apa sih itu vulkanisme? Yang berkaitan dengan gunung api ya, Bu? Iya, Asep Ramdhani, betul. Ada lagi? Apa sih vulkanisme itu? Ada lagi yang mau menambahkan tadi kata Asep itu vulkanisme itu yang berkaitan dengan gunung api. Ada lagi? Keluarnya magma, Bu, dari perut bumi, Bu. Keluarnya magma dari perut bumi. Iya, bagus, Happy. Ada lagi? Deretan gunung api. Deretan gunung api. Ya, bagus, Hari. Ya, semuanya bagus-bagus ya jawabannya. Nah, di sini jadi vulkanisme itu adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Nah, di sini ada magma ya. Magma itu biasanya itu bergerak bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema. Diatrema itu kayak mirip pipa gitu. Nah, di sini setelah masuk ke permukaan bumi namanya bukan magma lagi. Ada yang tahu? Lava, Bu. Ya, betul, Asep Ramdhani. Jadi setelah ke permukaan bumi itu menjadi namanya itu adalah lava. Bisa dipahami? Bisa, pengertian dari vulkanisme? Bisa ya? Nah, di sini ada dua gambar nih. Yang pertama ada Gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua ada ini tuh erupsinya Merapi. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, kira-kira ada perbedaan enggak dari kedua gambar ini? Atau sama aja? Beda, Bu. Beda apanya? Sama, Bu. Beda Sama. kalau yang satunya itu jauh pokoknya letusannya lebih kecil. Kalau yang itu mah dahsyat kayaknya yang kedua ya, Bu. Ya, yang pertama itu kata Happy letusannya itu gimana? Kecil ya, Bu. Kecil ya, yang kedua itu lebih dahsyat ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ternyata gambar kedua ini sama-sama besar. Ternyata ada perbedaan dari tipenya, terus tipe letusannya, tipe pembentukannya, sama gunung berdasarkan aktivitasnya. Jadi kalau kita mengira kayak misalnya di TV-TV nih, ada berita tentang gunung meletus, misalnya Tangkuban Perahu meletus, terus Merapi meletus, kita kira itu sama ya, padahal itu tuh beda-beda. Ada dari pembentukannya, tipe letusannya sama gunung berdasarkan aktivitasnya, gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini ada tipe aktivitas gunung api dibagi 3 ya. Yang tadi yang pertama itu ada tipe A atau aktif, yang kedua ada tipe B, yang ketiga ada tipe C atau mati.
Nah, selanjutnya, berdasarkan bentuk dan proses terjadinya juga, ternyata si gunung itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Nah, di sini ada gunung api Mar, gunung api Kerucut, sama gunung api Perisai. Kencingnya kan di luar kan sekarang aja mendingan. Nah, kalau ini ada berdasarkan tipe letusannya. Nah, kalau tipe letusannya juga ternyata dibagi-bagi nih. Ada yang misalnya lapaknya itu ada encer, ada kental, cair kental, sama misalnya kental. Di sini yang cair encer itu ada tipe Hawaii sama Stromboli. Yang cair kental ada tipe vulkano lemah, sama nih yang kental itu ada Merapi, Vincent, sama Pele. Nah, ini ada yang kedua-duanya, ada tipe encer sama kental, itu namanya peret. Ya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Ibu. Nah, di sini ini ada apa namanya tuh persebaran gunung api di Indonesia. Nah, karena kan kita tahu ya, kalau kita itu pertemuan antara lempeng. Nah, ada yang tahu lempeng apa aja ya? Di Indonesia itu. Eurasia, Ibu. Ya, apalagi Hindia, Australia, Hindia, Ya. Australia, sama Pasifik, Ibu. Ya, betul Pasifik, Bu. Yeni. Nah, di sini itu karena Indonesia terletak di ujung pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng yang tadi disebutkan oleh Yeni, ada Indo-Australia, terus Eurasia, sama Pasifik. Jadi, di sini di Indonesia itu ada banyak gunung api. Hampir ada 128 kalau tidak salah itu yang terbentang dari ini Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Iya, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang vulkanisme yang lebih jelasnya ya. Sudah terlihat belum? Selamat datang di Graphic Channel. Kali ini kita akan bahas Sudah, Bu, sudah. vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Terdapat dua gerakan magma, yaitu intrusi dan ekstrusi. Intrusi magma. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan di litosfer, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma biasanya mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga berbentuk tonjolan berupa pegunungan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari intrusi magma. Yang pertama adalah batolit atau bermagma. Yang kedua adalah kolit, intrusi magma yang berbentuk cembung. Kemudian ada sil, intrusi magma yang berbentuk pipi. Dan ada diatrema, jalur utama keluarnya magma. Kemudian ada intrusi korok atau cabang dari diatrema. Kemudian ada apolisa, yaitu cabang dari korok. Dan yang ke-7 ada pipa kawah. Kemudian ke-8 ada kawah utama. Nomor 9 ada kerucut atau gunung api parasit. Ini adalah bentuk-bentuk dari intrusi magma. Kemudian ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efusif dan juga eksplosif. Ekstrusi magma dibagi menjadi dua, ada efusif dan ada eksplosif. Efusif adalah erupsi yang berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Sedangkan eksplosif adalah erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata atau piroplastik berupa bom, papili, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar dari erupsi magma. Ada eksplosif berupa ledakan dan efusif berupa lelehan.
Kemudian erupsi magma dibedakan menjadi tempat keluarnya magma. Ada linear, areal, dan sentral. Erupsi linear, peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang. Untuk yang areal, letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga membentuk lubang yang besar. Dan yang sentral adalah letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Berikut adalah contoh gambarnya, ada sentral, areal, dan linear. Kemudian tipe gunung api atau bentuk gunung api. Erupsi sentral menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu ada strato atau kerucut, mar atau kaldera, dan tameng atau perisai. Yang pertama adalah strato atau kerucut. Gunung api strato atau kerucut merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Sebagian gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan gunung api kerucut. Ini adalah contoh dari gambar gunung api kerucut. Kemudian yang kedua adalah mar atau kaldera. Gunung api mar merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya adalah Gunung Lamongan Jawa Timur dengan kawahnya Kelaka. Ini adalah bentuk dari mar atau kaldera. Kemudian perisai atau tameng. Gunung api perisai atau tameng atau shield volcano, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya, gunung api yang tersebar di Kepulauan Hawaii. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini adalah tipe-tipe gunung api. Tadi ada gunung api strato, mar, dan gunung api perisai. Kemudian erupsi magma berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkannya bisa dibagi menjadi beberapa. Ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, dan lain sebagainya. Cara membacanya seperti ini. Misal pada bagian tengah gambar, ada tipe vulkano lemah. Artinya, kita tarik ke kiri, memiliki lava cair kental. Tipe vulkano lemah memiliki lava cair kental. Dan kita tarik ke bawah, ada tekanan gasnya sedang dan kedalaman magma dangkal. Begitulah cara membacanya. Kemudian material hasil erupsi. Materialnya bisa berupa material padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah material padat atau eflata. Bisa bom, lapilli, pasir, debu, dan batu apung. Ini adalah contoh dari gambarnya. Ada bom atau batu besar, abu vulkanik, dan lapilli. Kemudian material cair, yaitu ada lava, lahar panas, dan lahar dingin. Di sini lava dan lahar adalah hal yang berbeda. Lava yaitu magma yang meleleh di luar pada lereng gunung api. Sedangkan lahar, di sini lahar panas, yaitu campuran magma dan air. Jadi ada campuran magma dan air, tidak murni magma. Sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Sedangkan untuk lahar dingin, terbentuknya dari eflata atau bahan-bahan padat tadi di puncak gunung menjadi lumpur ketika turun hujan lebat dan mengalir pada lereng. Ini adalah lava yang pada bagian kiri dan yang bagian kanan adalah lahar. Jadi lava dan lahar adalah hal yang berbeda. Kemudian ada material gas atau ekshalasi yang terdiri dari solvatar atau gas belerang, fumarol atau uap air, movet, gas asam arang, dan awan panas. Ini adalah contoh-contohnya, ada movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Kemudian gejala vulkanik, terdiri dari gejala pra-vulkanik dan pasca-vulkanik. Gejala pra-vulkanik atau sebelum gunung api meletus, yaitu tandanya adalah suhu udara di sekitar gunung naik secara mendadak, sumber air banyak yang mengering, sering terjadi getaran-getaran, pohon banyak yang meranggas, dan binatang-binatang liar banyak yang mengungsi ke tempat lain. Kemudian pasca atau setelah gunung api meletus. Yang pertama ada terdapat gas belerang, kemudian ada gas fumarol, ada gas movet, sumber air panas, terdapat air magdani adalah air yang mengandung mineral, serta terdapat geyser adalah air panas yang memancar. Berikut adalah tingkat aktivitas gunung api, mulai dari normal, waspada, siaga, dan awas. Normal dijadikan dari ancaman bahaya berupa gas beracun di sekitar kawah pada gunung api tertentu. Kemudian, jika tingkatnya waspada, ancaman bahaya di sekitar kawah. Jika naik ke level siaga, maka ancaman bahaya erupsi bisa meluas tapi tidak mengancam permukiman. Dan jika sudah levelnya mencapai level 4 atau level awas, ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan mengancam permukiman penduduk. Dampak vulkanisme bagi kehidupan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan bahas adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah tanah yang dilalui oleh hasil vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian.
Kemudian terdapat mata pencarian baru, yaitu adalah penambang pasir. Yang ketiga, akan tumbuh pepohonan yang membentuk hutan baru dengan ekosistem yang baru. Yang keempat, setelah gunung api meletus, biasanya terdapat geyser dan sumber mata air panas. Muncul mata air magdani, yaitu jenis mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah. Dan yang keenam adalah pada wilayah vulkanik, potensial terjadi hujan orografis. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, tercemarnya udara dengan abu gunung berapi, mengandung bermacam-macam gas, mulai dari sulfur, gas hidrogen, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik akan merusak permukiman warga. Dan yang ketiga, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya seperti ispa. Sekian, terima kasih, dan Glory Geografi. Nah, barusan sudah lebih lengkap penjelasan tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang tadi ada intrusi magmanya, ada ekstruksi magma atau erupsi, ada tipe-tipe gunung api, ada tipe letusan gunung api, sama tadi itu ada tipe gunung api berdasarkan aktivitas, terus gejala pasca vulkanik, sama dampak positif negatif terhadap kehidupan. Nah, di sini biar kalian lebih mendalam tentang materinya, Ibu akan bagi kelompok dan akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelum membagi kelompok, boleh peregangan dulu karena kayaknya tuh sudah pada pegal dari pagi. Ya, boleh. Ya. Sudah cukup peregangannya? Sudah, Bu. Ya. Kalau begitu, kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. 3 kelompoknya dibagi oleh saya atau mau sama kalian aja? Sama saya Ibu. Boleh. Sama saya aja ya. Jadi, Ya, Bu. untuk kelompok 1 itu ada Hari, ada Siti Komariah, sama Dewi. Nah, kelompok 2 itu ada Happy, Asep Ramdhani, sama Hajar. Kelompok 3 ada Yeni, Asep Andri, sama Siti Komariah. Itu ya kelompoknya. Nah, terus Ibu akan membagikan LKPD-nya di Google di situ di WhatsApp grup. Sudah ada? Atau Ibu share screen ya? Sudah, Bu. Nah, di sini ada infografis tentang erupsi Gunung Semeru ya. Jadi kalian baca cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas. Bahan ajarnya sudah dikirimkan di WA ya. Terus baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman kalian. Kerjakan setiap langkah sesuai tugasnya. Terus kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Yang selanjutnya diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan saya apabila ada hal-hal yang mengerti gitu. Nah, di sini ada erupsi Gunung Semeru. Kalian cari yang pertama itu klasifikasikan tipe gunung api apa yang ada di infografis ini. Yang kedua, tipe letusannya seperti apa. Lalu dampak negatif dan positif letusan Gunung Semeru ini gitu. Apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Itu masing-masing kelompok Ya. semuanya, Bu.
Iya, ini aja Menjawab semuanya. semuanya. Iya, menjawab semuanya Tiga-tiganya yang berarti ya? tiga-tiganya aja. Ya, ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Ya, cukup Ibu. Nah, waktunya 10 menit. Cukup? Atau terlalu lama 10 menit? Bukan, Bu. Cukup, Bu, cukup. Cukup, Bu, cukup. Siap. Mangga mulai dikerjakan ya. Ya tadi saya ketemu di rumahnya, sama ibunya lagi ada enak badan, matanya sakit, katanya. Kita doakan saja semoga. Happy, apa ada kesulitan? Udah ada, Bu. Ini lagi nyari, Bu. Nyari Iya. jawaban. Asep Ramdhani, ada kesulitan atau tidak? Siap Bu, lagi baca-baca dulu Bu. Iya. Hari, kayaknya serius banget. Serius baca nih, Bu. Ada kendala tidak? Belum, Bu, belum. Belum. Yeni, Lagi ini Bu nyari-nyari info ini di internet Bu. oh iya. Iya. Fajar, Ya Bu, lagi baca-baca juga ini. Lagi cari ya. referensi. Tidak ada kendala ya, Fajar ya. Insya Allah. Reja, gimana Reja? Ya Ibu lagi nyari ini Bu, lagi nyari di Google Bu. Boleh kalian lihat dari sumbernya itu, boleh dari bahan ajar yang saya berikan, boleh dari internet, dan juga boleh dari buku paket yang sudah kalian miliki ya. Dewi, ada kesulitan tidak Dewi? Sedang mencari, Bu, informasinya, Bu, di internet. Iya. Sitkom? Aman Sitkom? Aman ya. Asep Andri, gimana? Hadir Bu, cuma ini suaranya di sekeliling rame banget Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Ibu punten izin ke toilet ya, Bu. Oh iya, mangga.
sudah selesai. Kelompok Hari, Sitkom sama Dewi, Sudah, Bu. boleh mempresentasikan nomor yang pertama. Oke. Mau diwakili nggak nih sama Sitkom sama Dewi? Ya udah, hari dulu nanti Jawabnya nomor 3 aja. ditambahkan. Ah Iya. ya, oke. Nanti nambahin ya. Nomor Baik. 3 ya. Oke. Ini jadi dari tugas tadi yang dikerjakan, untuk yang pertama Bu, mengklasifikasikan tipe gunung api ya. Iya, Kemudian betul. yang ada di infografis ini Gunung Semeru. Ya, Kalau betul. saya cari untuk tipe apa ya? Tipe letusan ya, Bu. Iya, tipe letusannya. Tipe letusannya vulkanian ya, Bu ya. Tipe letusannya vulkanian atau vulkanik. Kemudian untuk tipe gunungnya yang kedua, pertanyaan kedua itu bertipe strato. Strato, ya betul. Ya, strato. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga terkait dengan dampak negatifnya. Untuk dampak negatif ketika gunung meletus itu yang pertama pasti korban jiwa ya, korban jiwa. Ya. Kemudian nanti kerusakan lingkungan sekitarnya karena adanya entah itu lahar ataupun awan panas. Kemudian tapi ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya dalam jangka waktu yang lama biasanya Bu, tanah di sekitar gunung itu pasti subur dan bisa untuk pertanian. Itu sih Bu. Mungkin dari Sitkom sama Demo nambahin boleh. Iya. Ada menambahkan? Nambahin dampak negatifnya yaitu pencemaran udara Bu. Pencemaran Jadi gas udara ya. Menyemburkan aspal pada sekitar bumi mengandung zat berbahaya. Oh iya, terima kasih ya kelompok 1. Boleh kelompok 2, jawabannya sama atau berbeda di nomor ketiganya? Takutnya beda. Kelompok 2, Happy, Asep Ramdhani, Fajar. Saya nambahin Bu di dampak positif dan negatifnya Bu. Enggak, Asep Ramdhani. Iya, tadi kan ada dampak positifnya itu tanah di sekitar gunung menjadi subur, terus menghasilkan energi panas bumi Bu yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik Bu, terus menghasilkan sumber mata air juga untuk pertanian gitu, terus yang selanjutnya menghasilkan batu pasir berkualitas Bu, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Bu. Terus untuk dampak negatifnya terjadinya polusi udara, termasuk perairan bisa tercemar oleh abu vulkanik Bu dan material letusan lainnya Bu. Itu saja Bu dari saya Bu. Ya, terima kasih Asep Ramdhani, perwakilan dari kelompok 2. Dari Ibu saya izin ke toilet ya Bu. Mangga Dewi. Kelompok 3 Yeni, Asep Andri. Mau menambahkan? Reja ya? Sama Bu, jawabannya tadi dari teman-teman. Saya juga cari tipenya tipe vulkanian strombolian. Ya. Jadi kalau kalian sudah pernah ke Semeru atau ke Bromo? Bromo pernah Bu, pernah. Bromo pernah. Nah itu tuh ada di daerah mana sih? Jawa Timur Bu. Jawa Timur ya, di kabupaten apa? Ada yang tahu? Di Lumajang bukan sih Bu? Ya, Lumajang sama Kabupaten Malang ya. Iya, Nah, itu tadi kan ada infografis, betul ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan aktivitasnya gunung api yang Semeru itu betul tadi kata Hari ya. Gunung apinya itu aktif atau tipe A. Gunung yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Yang kedua itu tadi tuh soalnya tuh bentuk proses terjadinya gunung api ya, yaitu tipe strato dan letusannya itu ada 2 ya, ada tipe stromboli sama tipe vulkano. Nah, tadi dampak positif dan negatifnya itu sudah dipaparkan sama kalian. Yang pertama positifnya itu daerah di sekitar gunung api menjadi subur, terus gunung api juga penghasil bahan galian ya, terus bisa dijadikan tempat wisata.
Terus bisa jadi juga buat kita berendam itu biasanya kalau orang Jawa Barat mah ke Garut gitu. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu tadi sudah dikemukakan, lereng-lerengnya terbentuk karena proses vulkanis umum terjal sehingga terbatas untuk dijadikan daerah pertanian. Terus daerah pegunungan yang terjal juga tidak baik dijadikan daerah pemukiman. Mungkin itu dampak positif dan negatif. Sudah bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1 tadi Hari, Dewi, dan Siti Komariah. Kelompok 2 Asep Ramdhani, Happy, terus sama Dewi. Dan kelompok 3 itu ada Yeni sama Reja. Sudah bagus ya pemaparannya. Ada yang mau ditanggapi dulu tidak? Atau mau menambahkan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Kalau gitu, kalau begitu nanti hasil kerjanya itu dikumpulkan di Google Form ya, LKPD-nya. Siap, Bu. Siap, Bu. Terus sebelum kita mengakhirinya, ada kuis terlebih dahulu atau evaluasi pembelajaran. Saya kirim di WA Group ya, di Google Form. Mangga diisi 10 soal, 5 menit saja. Siap, Bu. 5 menit saja. Sudah ya, sudah. Ya boleh, Hari. Udah ya, sudah beres. Nanti Ibu nilai hasilnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang menyimpulkan dulu nih dari pembelajaran hari ini? Ibu tuh kita itu mempelajari apa aja sih? Mempelajari tipe gunung api, Bu. Mempelajari tipe gunung api, ya. Iya, tipe letusan. Terus sama dampak vulkanisme, Bu. Ada positif dan negatifnya, Ibu. Oh iya, betul ya. Terima kasih Yeni sudah menyimpulkan. Nah, pembelajarannya sudah beres, sudah berakhir. Nah, maka sebelum itu kita tutup lagi dengan doa ya. Mangga ketua kelasnya Asep Ramdhani dipimpin. Siap, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran geografi ya dengan lancar. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya. Sampai bertemu minggu depan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.